Halo guys, balik lagi di channel gue Henry G Video. Kali ini kita akan mereview dongeng yang berjudul Soal Start episode 143 ya. Yang season 3. Nah, di sini akhirnya yang kita harapkan juga nggak sesuai harapan. Kenapa? Ya karena emang si Lu Feng udah kalah sama salah satu lawannya itu. Nah, sepertinya lawan-lawan ini jadi temen ya. Kemarin kan gue sempat review kalau dia ini ada hubungan sama Nolan, ternyata nggak ada sama sekali ya. Dan gue kira dia bakalan jadi jahat, ternyata juga enggak. Dia malah bakalan jadi temen seperjuangan sama Lu Feng juga. Sama kayak cewek-cewek yang udah, yang ibaratnya emang kita lihat di awal udah kayak musuh, ternyata sekarang di selesai pertandingan akan menang. Dan Lu Feng pun agak sedikit kecewa sih, yang seharusnya dia pengen juara 2, kemungkinan dia pengen masuk ke pelatihan yang di galaksi mana gitu, purba atau apa ya, biar kekuatannya tuh bisa meningkat dan bisa melebihi Ratu Lebah nanti yang sedang berada di kepompongnya yang di bumi ya, yang kalau dia menetas pasukannya kan banyak banget itu ya, dan rananya juga bukan ranah sembarangan. Nah, jadi niatnya Lu Feng tuh memasuki itu tuh ya gara-gara itu, tapi ternyata gagal guys ya, karena di pertarungan sebelumnya waduh seru banget gila ya. Di pertarungan serunya tuh karena mereka tuh berdua bertarung dengan cara yang bener-bener nggak ada cara-cara licik, tapi real. Mereka bertarung kayak kesatria guys berdua. Yang satu merebutkan agar klannya diingat, karena kan dia jadi satu-satunya orang yang keturunan yang tersisa ya dari klannya, sedangkan Lu Feng untuk melindungi bumi. Dan di situ pertarungannya udah habis-habisan, dan mereka udah saling ngeluarin seluruh senjata dia, sampai senjatanya pun udah nggak bisa lagi digunakan, sampai kekuatannya udah di titik terendahnya ya. Dan gue kira tadi si Lu Feng kan, yang gue tonton tuh dia udah hampir mau ngeluarin si Behemothnya ya. Behemothnya itu dimaksimalin ke tubuh manusia, tapi tetap gagal. Karena Lu Feng juga mungkin nahan ya, lihat. Bahaya juga kalau si Lu Feng mempunyai badan behemoth. Takutnya nanti dia bakal jadi pemburuan oleh kaisar dan para orang-orang yang emang ingin ya mengambil tuh behemoth. Wow, bakal seru. Nah, di sini jadi masalah buat Lu Feng, masalah baru, karena di sini Lu Feng harus benar-benar ikut pelatihan ya. Ikut pelatihan, bukan masalah pelatihannya sih yang bikin pusing, itu berapa lamanya ya. Waktunya itu sekitar 30 tahun dia harus ngikutin latihan. Dan sedangkan waktu di bumi itu bisa setara 100 tahun. Bayangin aja tuh. Latihannya itu bakalan menghabiskan waktu yang segitu banyaknya, dengan ya meskipun bumi sekarang udah nggak ada yang berani ngancam, tapi masalahnya di dalam bumi ada ya. Yang pertama itu dia pikirin mungkin si Ratu Lebah takutnya tiba-tiba bangkit sebelum dia selesai latihannya, sedangkan di bumi cuma ada beberapa doang, dan itu nggak bisa dipercayakan oleh mereka. Kakak-kakaknya juga kekuatannya takutnya kurang. Terus ini 100 tahun, dan manusia lain seperti kayak seperti contohnya kayak istrinya Lu Feng ya. Istri Lu Feng kan masih manusia biasa, dan orang tuanya, keluarganya, saudara-saudaranya, belum anak-anaknya itu kan masih kayak kecil ya. Itu bayangin aja kalau si Lu Feng itu pergi gitu aja ya, berlatih selama 1 tahun, pas dia kembali ya anak kandungnya dia hilang. Maksudnya udah tua, mungkin udah diganti sama cucunya yang baru udah nikah, terus belum lagi mungkin udah tiada orang tuanya, keluarganya ya, serta juga istrinya juga udah nggak ada lagi. Karena kan di sini keluarga dia tuh yang kultivasi tuh cuman Lu Feng doang ya, Lu Feng doang. Dia kan manusia biasa yang bisa menua, dan mungkin kalau manusia itu kan paling maksimal tuh 100 tahun ya. 100 tahun paling 80 ya kan. Nah, makanya di sini Lu Feng kaget di akhir video kemarin ya. Ya apa ya namanya, susah juga untuk meninggal kecuali dipangkas ya.
Nah, kita nggak tahu sih apa yang bakalan diambil sama Lu Feng. Apakah Lu Feng akan tetap ikut pelatihan tersebut atau enggak ya. Tapi kalau pelatihannya bisa bolak-balik ya, contohnya selama 30 tahun dia bisa balik berapa bulan sekali, berapa tahun sekali, ya kemungkinan masih bisa lah ya. Masih bisa buat ngecek bumi, dia jumpa sama keluarganya. Nah, masalahnya nih kita nggak ada yang tahu. Ini 30 tahun, ini 30 tahun yang harus dihabiskan ibaratnya tanpa harus kemana-mana, dan emang harus terus-terusan latihan di ruang tersebut, nggak boleh keluar ya. Atau bisa juga kayak yang tadi kita bilang, dikasih akses kayak dia ke kalau di manhwa kan ada tuh, dia harus berarti di Dangon kalau ke tempat-tempat itu, tapi bisa keluar, bisa tetap balik ke rumah. Nah, masalahnya ini kita belum tahu nih apakah bisa balik atau enggak ya, tergantung dari penulisnya. Atau kalau nggak bisa balik ya, mau nggak mau palingan si Lu Feng ini bakal relain pelatihan tersebut ya. Dia bakalan cari cara lain untuk berlatih ya kan, karena susah juga dia harus ninggalin bumi dan ninggalin keluarganya dia ya. Susahnya karena bumi tuh belum, ibaratnya pertama belum terlalu aman 100%, dan istrinya pun masih ada, keluarga dia juga ada, bukan sebatang kara ya, yang kayak harus ya udahlah gue relain aja. Nah, tapi nggak bisa. Nah, kekuatannya ini bakalan seru nih, ke depan bakalan seru juga, karena teman-temannya yang ikut, karena ada kelompok-kelompoknya tuh 3 orang masuk sini. Nah, si Lu Feng itu sama yang cewek, kayak ada perang versi cewek yang putih, terus sama cewek lagi yang di rambutnya diikat 2 ya. Nah, mereka itu bakal jadi teman mereka untuk berlatih nantinya. Ya, sepertinya bakalan membuat ngelawan musuh-musuh baru yang ada di depan mata mereka. Meskipun di sini sebenarnya si Lu Feng tuh udah kuat ya. Ada Behemoth juga, terus ada bantuan dari AI-nya. Sebenarnya sih dia bisa berlatih dengan giat dengan peninggalan gurunya lainnya. Tapi kan di sini kan masih banyak orang yang terkuat ya di galaksi. Ya, kemungkinan bakalan lebih di atas terananya. Kekuatannya nantinya juga bakalan melewati guru-gurunya guys ya. Kalau gue lihat, gue dengar spoiler dari teman-teman tentang novel nanti ya. Oke. Mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi UX UI sampai bisa menghasilkan uang ya, bisa bikin desain website, aplikasi, ilustrasi, cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada cara-caranya mulai dari nol ya, dan cara juga nyari duitnya juga. Dan kalau kalian ada pertanyaan bisa DM juga atau bisa di kolom komentar di video ini. Kita sama-sama diskusi. Terima kasih yang udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.